Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita juga, Mas Kohar, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, Indonesia Emas 2045 itu mimpi. Memang kita boleh bermimpi ya, tapi itu visinya. Bagaimana misinya sebenarnya? Dan ini juga tergantung kepada siapa presidennya 21 tahun ke depan. Kan 21 tahun paling tidak ya. Nah, dan itu tergantung bagaimana situasi global juga. Visi itu memang harus muluk-muluk, tapi misinya bagaimana? Itu tergantung presidennya 5 tahun ke depan ini. Indonesia itu jadi penjual barang impor. Saya miris juga mendengarnya. Bagaimana agar produsen itu mampu bersaing dengan barang impor? Saya sarankan itu, beri kemudahan-kemudahan, misalnya beri insentif perpajakan, beri insentif barang-barang mesin-mesin yang masuk dari luar agar mereka bisa bersaing. Kemudian kita boleh mimpi ya apapun. Mimpi ini sebenarnya adalah mimpi pendahulu kita, yaitu adil dan makmur. Nggak usah kita katakan emas. Adil dan makmur itu sulit ya, udah sekian 70 tahunan sampai sekarang itu belum kelihatan adilnya, belum kelihatan makmurnya. Saya melihat capres-cawapres sekarang ada yang memanfaatkan masalah Indonesia Emas. Gampang banget mengatakan anak-anak minum susu gratis, makan daging gratis, sekolah sampai perguruan tinggi gratis. Ini mimpi ya, tapi saya kasihan ngelihat orang. Jadi tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara besar, saya setuju. Kalau nggak bisa emas ya perak. Kalau nggak bisa perak ya perunggu, jangan jadi besi lagi. Coba sebut aja di era presiden mana tidak ada korupsi. Di era presiden mana kemiskinan dan pengangguran bisa turun drastis. Jadi saya pikir agak sulit ya untuk mencapai mimpi itu. Saya menyarankan, sudahlah, biarlah Indonesia Emas itu menjadi mimpi, dan kita dalam hal ini rakyat, jangan di era pemilihan ini jangan memilih boneka, dan jangan juga jadi boneka oleh para capres-capres tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kalau kita melihat situasi global kan ya Mas Kohar, tidak juga menjadi lebih baik setelah kita masih harus menghadapi efek dari perang Rusia-Ukraina. Kita lihat juga ada efek tambahan dari konflik Hamas atau Palestina dengan Israel. Kemudian kita juga melihat ketidakpastian ekonomi itu masih tetap tinggi, suku bunga dolar itu terus-terusan dinaikkan, dan itu berdampak langsung ke Indonesia. Pertanyaannya Mas Kohar, di tengah-tengah saat kita bicara ini, para pemimpin itu, para elit politik kan sekarang fokusnya hanya satu, bagaimana memenangkan dirinya, memenangkan presidennya, memenangkan partainya, memenangkan calegnya. Lalu yang memikirkan urusan ini, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas atau Indonesia perunggu lah kalau memakai tadi istilah Pak Ondo, siapa lagi yang memikirkan? Ya mestinya pemilu itu menjadi momentum. Pemilu itu pertarungan gagasan. Nah persoalannya kan pemilu kita sudah mulai dinodai oleh prinsip-prinsip yang berbeda, yang bukan dijalankan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang benar. Ada yang mengkritik cara mencapai kekuasaan dengan menggunakan nepotisme. Ada yang menggunakan hukum sebagai jalan yang bisa diotak-atik. Ada yang bilang penyelewengan hukum. Penyelewengan hukum, ada yang bilang seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu, ini akan menambah situasi yang makin berat. Kenapa? Karena tidak terjadi pertarungan gagasan akhirnya. Orang kemudian lupa bagaimana mengatasi beras yang semakin mahal. Sebetulnya beras mahal tidak jadi masalah kalau petaninya sejahtera kan? Mestinya begitu kan? Produsennya kan petani. Tetapi faktanya yang sejahtera siapa? Broker tadi itu kan, pedagang di tengah-tengah tadi itu. Ya, kenapa petani sih sudah terjebak oleh mereka-mereka yang tengkulak, yang punya modal, yang punya duit, sudah diijon dari awal. Diijon dengan harga berapapun, dengan harga paling murah dia ditekan untuk membeli pupuk dan seterusnya.